Susah, orang nggak bisa mesti diajarin mau dasar, kalian dikasih dasar ternyata ternyata tugasnya yang berat kan pusing. Harusnya kalian kalian udah jujur. Kalian saya maksudnya lu kan udah jujur ke dinasnya. Saya apa belum mahir, maksudnya itu kan baru ini kayak gitu. Kalian udah jujur tapi kan syaratnya kayak gitu. Gila, berarti tekanannya kalian saya sih bisa sih bisa. Cuman ya gitu doang Mas kayak apa? Ini cuma ngelakuin. Apa? Bulan kok gampang. Wah, ya. Nih, kalian download dulu, kalian kalian download Quick Quick Map Service. Hah? Kalian ke sini ke apa? Nah, terus ke manage. Nah, kalau udah kan keluarnya kayak gini. Karena oh ini ya. Klik cari ini, cari ini nih. Nah, ini Quick Map Service. Nah, kalau udah ini kalian install. Karena posisinya kalian pasti baru kan. Terus install. Kalau udah diinstal, udah diinstal, udah. Kalau udah diinstal, udah diinstal. Iya, Mas. Nah, ini kan data kalian lebih banyak, makin berat, nge-lag ntar untuk kalian. Asli, Mas. Nah, ketika kalian udah, di sini kan kalian gini loh. Sebelum kalian pengennya netikin, ngetakin, di sini kan ada Google Map. Kalau nggak Google Map, terserah kalian. Klik Google Map, ntar dulu. Terus cari dulu yang agak enak. Apa? Apa? Paling kayak gini, ketika kalian udah projectnya udah mau selesai, terlalu biasanya beratnya ketika di layout, ketika jadi peta yang kayak masih buat kemarin, gede-gede kan. Ah, di situ posisinya ngelag banget. Itu. Nah, ntar kalian misalnya ya pengen Google Map atau enggak butuhnya kalian contohnya atau enggak satelit ya. Nah, contohnya. Nah, secara kelas aja kalian kan belum tahu apa? Kalian emang harus bisa ini. Berarti mana tadi Mas? Apa? Jadi gimana lagi Mas? Kamu jangan pakai yang ini. Nih kan di sini kan contohnya ya, ketika kalian survei, ketika kalian survei, survei. Nah,
Kan contohnya kan ini di mana ya? Ini kan Sukaraja. Nah, kalian nah, di sini kan ada ya. Nah, kalian tuh misalnya perlunya di sini, misalnya. Ini posisinya masuk kemana dulu? Kecamatan mana? Benar, Polda Timur. Hah? Masuknya kemana? Hah? Ya ini mah ngasal aja ya. Ketika kalian udah survei, terus misalnya, oh sawahnya yang ini nih. Ketika kalian sawahnya yang ini, kalian bikin ini. Nah, nih contoh ya, semisal, oh lahannya yang ini. Saya tadi kan bilangnya pengen perpetak ya. Kalau bisa perpetak, kalian berarti harus satu-satu istilahnya. Kalau misalnya kalian survei itu. Ini ngomong lepas. Ya, mumet. Nah, asli, ya, mas mah nggak bohong, asli. Apa? Apa? Nih, kalian pengen kayak bisa metakin kayak gini, itu kan kalian pijit dulu pensil, pijit dulu. Di sini kan ada pensil, pijit pensil. Di sini ada ini apa namanya? Add polygon. Ini add polygon. Jadi makanya kalian harus tahu dulu di sini ada apa aja sih, kegunaannya apa aja dulu. Harus memahami ini. Makanya Mas gak bisa harus basic tuh basic dulu mengenali dulu QGIS. Makanya bingung kan? Bisa, makanya kayak misalnya kan poligon, oh pengen petakin yang di sini. Yang mana? Ya. Hah? Serius? Iseng. Sekitar kadang. Mana mau pilot? Dasarnya aja dulu lah. Kebanyakan sih kalian mumet ntar. Sekelas aja ya. Ketika kalian ini apa? Nah, ketika kalian udah nemu kayak gini, udah misalnya ini kan dasarnya kayak gini, administrasi desa, ntar kan sama mas dikasih kecamatannya karena ini kan pecahan. Ntar bisa diklik, bisa jadi di apa? Dibelahin lagi per kecamatannya. Ini terlalu banyak. Sama mas ntar dikasih karena presisnya ketinggalan. Nah, ketika kalian udah bikin project, ketika kalian udah bikin project, kalian ntar nge-layout. Nge-layout tuh di sini kan ada layout. Nah, ketika kalian layout, kalian kasih nama, misalnya peta sebaran apa, atau misalnya peta kemiringan apa, atau misalnya peta curah hujan. Ketika udah kalian oke, baru lantar timbulnya kayak gini kan.
Nah, kayak gini. Kalian ntar bikin layout hasil kalian, data kalian sendiri. Ini layout hasil. Ntar hasil kalian ketika kalian udah menggabungkan semua dari titik sebaran, data curah hujan segala macam, ketika di depan udah semua di peta, kalian di layout lah bikin kayak legenda sendiri. Nah, di sini kan ada kertas. Nah, di sini kertasnya kalian bisa pilih. Di sini kan ada 4 segala macam. Kalau emang resminya ya, ketika kalian nge-layout itu harusnya A0. A0. A0 lebih gede. Karena kenapa? Karena A0 tuh ketika kalian emang posisinya gede banget ya di layout. Tapi ketika ntar kalian di print, dicetak itu hasilnya detail. Meskipun kalian titiknya kecil, tapi hasilnya detail. Hasilnya Mas ada sih punya Mas. Nah, cuma kalian ya udah A4 aja. Nah, kalian bikin. Di sini kalian bikin mula dulu dari garis. Di sini kan ada kenalin dulu. Di sini kan ada edit nodes item, ada add map, terus ada lagi add 3D map, terus ada add picture segala macam. Ini ada add legenda, terus skala bar. Ini ada ibaratnya arah mata angin. Nah, di sini ada add apa? Ibaratnya buat ngepetakin. Di sini ada lagi segala macam banyak. Kalian harus coba-coba aja. Jadi Mas minta kalian coba-coba aja bikin layout. Nah, di sini kan ada ini ya, bikin kotakin. Kalian bikin dulu kotak persegi. Jadi ketika kalian itu harus bikin punya kayak bikin apa? Kalian ngegambar pasti harus ada garis tepinya kan? Ini juga sama. Ini kalian bikin garis tepinya dulu, misal ya. Ini garis tepi. Apa? Ini kalian bikin garis tepi dulu. Ketika bikin garis tepi, tentunya kayak gini. Apa? Ya, kalian kalau misalnya mau garis tepi ya apa? Kalian klik di sini nih. Di sini. Bukan di sini bener, Cok. Enggak gini, kalau enggak, kalau semisal ada ukuran, kamu tarik dari sini, ini kan ada merah-merah. Nah, nah ini tarik ke sini. Nih. Ini kan ada bintik-bintik merah. Nah, terus Nah, sini enggak ada yuk. Wah, oh, yo, mana? lah enggak ada Pak. Anjas, anjas. Ini kalau kalau misalkan biasanya ntar kalau PPL nih gini. Lu Kyugis apa Arjis? Kyugis. Arjis Sama sama kan? Kyugis beda loh. Kyugis, Pak. Aku diajarin sama Pakde sama Mbak Lelis. Biasanya ada enggak Top. cara pinggir tepi dari sini ke sini, dari sini sini iya. Tergantung iya. Nah, ini semisal. Iya. Kalau dari Mas kemarin untuk jalan tepi itu ya yang penting dikira-kira. Karena jangan terlalu mepet, misal jangan terlalu segini. Kalau bisa kayak gini, kalian harus ratain semua. Nah, ketika diratain semua kan, udah diratain, di sini kan udah persegi ya. Kalian bikin lagi dalamannya, bikin lagi dalamannya, bikin di sini buat peta. Kenapa harus segini? Karena posisi yang belah sini itu buat nama kalian, universitas, ntar buat skala, buat legendanya, segala macem. Ketika di sini, oke, misalnya ya, ini ya Mas ngasal, klik, udah kan kayak gini. Nah, ntar kan kalian di sini harus bikin lagi, misalnya di sini di atasnya ada nama, misalnya judul kalian apa, terus ada lagi, misalnya apa di sini skala bar, ntar ada urutannya ada urutannya. Jadi gak ngasal. Jadi semua ngurut. Ntar kalian bikin, semisal ya, ini udah kelar. Nah, untuk hasil kalian peta kalian pengen dipindahin ke sini. Di sini kan ada add map. Nah, klik, udah klik, kalian bikin aja ke sini. Masukin ke dalam kotak ini. Masuk. Nah,
Gus, Gus. Nah, untuk nah kan kalau misalnya udah kayak gini, panjang Gus aja step by stepnya. Mana deh? Ya wes gitu. Nah, misalkan kayak gini ya, karena posisinya ini jangan terlalu mepet, kasih spare. Karena apa? Karena ntar di dalam sini itu ntar harus ada grid, ada grid. Jadi grid tuh ibaratnya ya gambarnya. Nah, ini kan misalnya kekecilan ya. Ini skalanya kalau kalian pengen lihat skala, lihatnya di sini. Nah, ini skala kalian. Ketika misalkan ini berapa? Ini berapa ini? Nah, ini kan 50.000 ya. 500, 500.000. Ya kan 500.000 kan. Ini skala di sini, skala petanya. Kalian, oh ini terlalu kecil. Kalian cari aja. Kalau misalnya ditambahin, misalnya 8, makin jauh kan. Oh, berarti harus dikurangi. Kalau misalnya ini berarti coba 7.000. Nah, kalian ulik aja di sini. Nah, di sini kan ada, kalau misalnya ini kan select atau move item. Kalau misalnya kayak gini, kayak buat kalian mindah-mindahin eh persegi kalian, ibaratnya bikin petak-petakan. Kalau yang ini kan move item atau ibarat move item tapi untuk kontes. Nah, yang ini tuh buat geser-geser ini isi peta. Nah, jadi kayak misalnya kalian kan, bentar Mas cari skala dulu biar enak. Kan 7. Tadi kan 50. Ini misalnya. Pasti mumet sih. Belum juga belum udah tahu masih gua. Karena kan ini sekilas aja ya. Jadi Mas ntar kalian cari tahu aja dulu apa apa isinya apa aja di dalam itu. Kalau bisa Mas ya. Nah, misalnya kayak gini, ini terlalu mepet, kepotong. Kalian pijit yang ini geser. Kan di tengah-tengah. Ini harusnya bisa di oh bisa. Nah, kan enak kayak gini. Ketika kalian udah pas, di sini ntar kayak kalian tuh harus di sini ada skala bar. Skala bar tuh jadi skala itu dia udah otomatis. Ketika kalian udah ngepersisiin si peta itu, petanya udah pas gitu kan di apa di dalam ini. Ketika kalian ntar di dalam kolom ini ada skala bar, tarik aja gini, dia otomatis. Ini ada arah mata angin, arah mata angin kalian ntar ibaratnya kayak gini, ini arah mata angin. Nah, ntar ada lagi dalamnya harus ada ditulis datum WGS berapa, itu harus ada lagi. Mumet sebenarnya. Jadi kalian makanya kayak ya udah sedikit-sedikit aja mana kayak misalnya kalian kasih proyeknya apa. Kalau misalnya ntar dikasih kayak dari sananya, tolong dong minta sebaran titik sebaran kayak gitu. Kalian olah aja dulu titik sebarannya dulu. Kalian olah dari dasar karena masih banyak step by stepnya. Kalian pasti kalau sekaligus sama Mas diajarin itu pasti capek, langsung ibaratnya pecah lah, mumet nggak bakal masuk. Mas juga kayak dulu gitu. Nah kan ntar di sini kayak gini. Ntar kalau grid, ini sekilas ya kalau Mas kasih tahu. Di sini ada grid. Di sini kan item properti itu isinya banyak. Ada grid. Nah di sini ada kalian tambah grid. Kita tambah grid. Bentar, Mas ini coba dulu jangan pakai yang ini. Coba Google aja lah. Biar enak. Nah, kalau saya grid, klik klik plus, terus di sininya kan modifikasi.
dimodif gridnya, di sininya ininya udah move unit. Nah, di sininya ganti, di sininya ke ini cuman nggak ada UT kan. Ini kan nggak UT kan. Ini tipe berapa sih? Ya, QGIS-nya tipe berapa? Ini ada ITM sih. Kalau misalnya ini kan contohnya ya, ini nggak ada gridnya. Terus misalnya ininya project, ada project. Di sini kalian klik aja, misalnya 2000 keluar nih, mau kan? Sekilas aja ya maksudnya. Ntar sama Mas dikasih yang data yang apa? Yang publiknya dah dikasih Mas. Jadi yang itu kalian SHP-nya jangan dihilangin karena takutnya ketika Mas dikasih yang dari Mas itu ini. Nah, ntar kayak gini gridnya keluar. Kalian bikin ini kalau misalnya baca di petanya ya. Nah, ntar kalian harus pakai ini skala ini gridnya. Kenapa? Di sini ada kelihatan ntar menitnya berapa, secondnya berapa segala macam di sini udah lintang berapa misalkan ini jujur apa eh nah ntar kan kalian kelihatan di sini ntar kalian rubah-rubah kalau misalnya kalian dirubah lagi jadi kalau misalnya grid itu sesuai mau kalian mau kayak gini atau ibaratnya kalau misalnya pengen agak dibanyakin tapi kalau dari Mas si perseginya lebih baik dikecilin di sedikit karena kelihatannya tuh lebih simpel itu tergantung kalian pengennya ntar eh, udah kayak gini ntar kalian terus apa lagi ya mau apa udah sekali gini ya nanti kan kalian harus masukin logo kalau logo kalian bikin lagi persegi ntar di sini buat logo kan buat logo terus masukin di sininya logo gambar yang ini masukin di sini logo unsurnya masukin terus kalian untuk apa tag di sini kan ada khusus teks kalian bisa di sini tulis nah ini untuk kolom tulisnya saya kan universitas banyak cuman apa biasanya hampir sama sih gitu juga. Nah, untuk kalian ininya kan ini ada font, kalian bisa diatur. Coba-coba aja kalian makanya. Pokoknya eh ntar sama Mas dikasih contoh untuk apa ya peta yang bagus, yang benar-benar peta loh. Karena kan kita bikin peta tuh nggak ngasal, apalagi ketika udah di layout. Kebanyakan orang orang tuh ngasal. Ada yang semuanya dewek lah. Maksudnya kayak legenda. Nah, buat legenda, legenda tuh yang di sini ya. Nah, ini legenda. Di layer tuh legenda. Nah, kalau untuk yang legenda itu dia gak usah kalian ribet-ribet. Gak usah ribet-ribet kan. Jika kalian ini di sini ada add legend. Klik, tarik, keluar semua. Sini ada tarik. Jadi kalian butuhnya apa aja. Nah, kalau bisa
wah ini nggak mau, saya terlalu banyak batas-batas, misalnya ada di barang warnanya segala macam. Ya udah, kalian hapus aja sini, jadi kurangnya kurang. Jadi cuman kayak gini, segini isinya legend. Jadi yang diperluinnya apa? Terus untuk legenda tuh harus ada ntar di sininya, misalnya batas kecamatan, batas kabupaten, itu harus ada. Jadi SHP-nya tuh itu masing-masing. Batas kabupaten sendiri, ntar batas kecamatan dia batas kecamatan sendiri. Kalau misal batas kabupaten itu biasanya dia garis garis panjang tebal kalau di legenda. Tapi kalau misalnya untuk batas kecamatan dia garis putus-putus. Nah, di petanya juga kita tuh nggak kayak gini doang garis. Si garisnya tuh kalau misalnya buat batas apa? Batas kecamatan, dia tuh harus garis putus-putus. Nah, di sini kan kayak fontnya kalian pengen ketika kalian ngeluarin nama, fontnya terlalu kecil, bisa diubah ini untuk size-nya, warnanya segala macam. Jadi untuk warna ngikutin dengan peta kalian dan background kalian masuk enggak, itu harus ngikutin. Nah, terus kalau misalnya untuk apa? Untuk garis putus-putus itu di sini. Ketika kalian pijit kategori, terus klik ini yang warna, klik, terus pencet simbol fill, pijit. Di sini kan ada solid line. Di sini ada no line, terus ada dash line, ada dot nah apa dot line segala macam. Nah, kalau misalnya batas kecamatan dia garis putus-putus. Nah, untuk ininya misalnya kan sama ditebelin ya. Nah, kan kelihatan makin besar dia makin gimana. Udah misalnya ya kan, mas garis putus-putus. Oke, apply putus-putus. Jadi ntar beda-beda. Jadi kalau misalnya di kalian butuhnya apa? Pengen pecahan nih. Untuk petanya tuh misalnya pengen ada batas kabupaten, kecamatan, desa. Berarti itu semua harus beda-beda. Kabupaten garisnya garis garis lurus tapi tebal. Ada ketebalannya harus berapa. Terus kalau misalnya kecamatan dia garis-garis garis putus-putus. Kalau desa ada garis misalnya garis putus garis putus garis. Jadi harus ada dibedain. Jadi nggak semua sama. Ada. Ntar sama Mas dikasih bukunya. Ada bukunya itu. Yang mana? Ya, bisa. Jadi ntar tuh kayak gini loh. Kalian butuhnya cuman desa misalnya ya yang sini nih, cuman di sini doang. Bisa. Jadi ntar tuh dipotong, diklip. Ketika kalian misalnya ya, terus juga kadang inget kadang apa? Kadang inget kadang enggak. Makanya kayak Mas karena kan kayak bikin peta ya udah, maksud tuh kayak nggak bisa mah ya. Oh, nggak bisa. Cuma dibaca.
Pusing gitu. Demi Allah Mas. Mas juga yang ininya pusing. Mas belajar tuh ya emang Mas belajar ya harus sedikit-sedikit karena kan di semester 3 udah mulai. Cuman di semester 3 itu dasar kita nyari dulu misalnya kayak eh, apa peta lahan kering tuh kayak gimana sih petanya. Misalnya kemarin kan tugas apa teman-teman kalian udah ditugasin. Udah mulai nggak sih praktikum ini baru besok? Ah, masih baru besok sih. Kan hari ini nggak keluar dia. Kenapa kalian pengen MBKM? Mistanya. Kenapa pengen MBKM? Hah? Anjir, anjir. Udah aja lu nih. Banyak yang harus di-download ulang. Kayak tadi kan itu harus di-download kayak Quick itu Maps. Banyak yang nggak ada geos presence ini nggak ada. Ini kan di shop. Ini nggak mau pecah. Bentar. Ya udah gini aja lah. Apa? Pokoknya mungkin sekilasnya kayak gitu kan. Kamu ntar dikasih tahu siapa lagi sih buat yang dipecahnya. Datanya sih nggak komplit, makanya Mas nanggung banget. Jadi ntar kalau misalnya kalau yang Mas tuh datanya tuh
per kecamatan kan, per kecamatan. Jadi posisinya tuh dia tuh bisa ngebelah. Jadi kita ngambilnya misalnya kecamatan Lumbir nih. Ya udah, kita ngambil ke Lumbir kayak gitu. Terus kan kalau yang ini, kalau yang Mas tuh bedanya ya sama yang ini. Mas ada cuman batasan ke kabupaten doang di sini doang, garis luar doang. Karena kalau misalnya kayak gini, ini kan keseluruhan. Kalian kan misalnya di legenda kan harus satu-satu. Kabupaten, terus misalnya kecamatan, desa, kayak gitu kan. Apa? Emang jujur ya, kalau dari Mas sendiri, emang susah banget sih sebenarnya. Kalau kitanya sekaligus kaget lah istilahnya. Karena kan kita tuh harusnya diperlukan apa dulu, makanya Mas bingung kan. Kalian tuh diperlukannya pemetaan ini tuh untuk apa? Karena kalau misalnya kalian emang pengen mengetahui benar QGIS, banyak kegunaannya. Kayak misalnya kalau dari Mas sendiri kemarin kan sebaran sekolah SMP negeri, itu Mas harus masukin 167 titik sekolah. Itu Mas. Jadi kan mumet beda-beda, makanya kalian butuhnya apa? Jadi ibaratnya kalian kuasai dengan kalian yang dibutuhin dulu. Jadi nggak bisa Mas, ya udah Mas ajarin kayak gini. Mungkin kalau secara dasarnya ini harus kalian punya SHP dulu dan target kalian apa sih? Misalnya, oh Mas saya pengennya per kecamatan, misalnya pengen dipecah kayak gitu. Oke, pecah sama Mas, kayak gitu. Jadi satu-satu. Jadi ntar di layernya itu jadi satu kecamatan, nggak kayak gini. Jadi di sini tuh ntar, contohnya kan ini administrasi. Ntar tuh jadi cuman ibaratnya eh, apa kecamatan Lumbir, udah cuman Lumbir doang yang ini doang satu ngambilin kayak gitu. Jadi kalian butuhnya kayak gimana? Nah, untuk dasar mungkin kan tadi butuhnya SHP, data Kabupaten Banyumas. Ntar kalian harus perlu ini SHP Jawa Tengah. Kalian tuh harus punya SHP Jawa Tengah, administrasi Jawa Tengah. Karena ntar tuh kalian pasti perlu itu ketika ntar di layout. Di layout tuh harus ada itu ntar. Jadi ntar tuh di layout tuh ada dua peta. Peta sesungguhnya yang kalian buat dan ada peta ibaratnya insertnya, insert petanya. Jadi kalian tuh dari Jawa Tengah tuh mengambil wilayah kabupaten mana sih? Ibaratnya kayak gitu. Itu yang kalian harus perlu untuk dasar. Nah, dan untuk dasarnya juga kan kalian harus mengetahui dulu. Di sini kan kalian gini aja deh. Kalian kan Mas udah kasih tahu SHP-nya apa aja. Ntar mungkin besok sama Mas ke Hotmail aja dikirim SHP untuk batas kabupatennya. Karena kan itu segaris sama batas ini. Kalian kalian masukin aja ke laptop kalian. Nah, untuk yang ini kalian jangan dihilangin. Karena terkadang apa yang Mas dikasih SHP itu terkadang nggak mau masuk ke QGIS ini karena nggak kebaca. Jadi bisa aja ntar dioplos jadi pakai yang folder ini sama folder Mas disatuin SHP-nya. Nah, terus kalian coba-coba aja. Gini loh, kalian ntar di kosan atau di rumah, kalian coba kayak misalnya, oh pengen tahu nih eh sungai. Sungai itu kan di sini lihat aja atributnya apa aja sih isinya. Ya, ini ada aliran aliran sungai satu garis segala macam. Kalian pengen tahu, pengen dikeluarin. Kan ini dikeluarin kayak gini, nggak kelihatan kan? Mana satu garis, mana sungai, mana ibaratnya tuh satu garis tuh sungai. Aduh, Mas lupa lagi deh di laporan Mas. Pokoknya itu ada sungai kecil, sungai besar, sama ibaratnya sungai apa gitu. Untuk jalan, itu jalan juga ada jalan arteri, jalan provinsi, jalan nasional, jalan segala macam. Nah, lokal lain setapak ini beda-beda. Ntar tuh ketika kalian ini itu ada lagi ntar kalian tuh harus dibedain setapak tuh si jalan tuh harus gimana sih, seberapa ketebalannya, setipis kayak gimana.
Simbolnya sawah. Wah, ini Purwokerto. Kalian harus kemarin tuh apa ya? Habis itu diekstrak. Nah, Mas lupa lagi untuk misahin si apa kecamatan itu. Karena tadi udah nyoba, udah berhasil, cuman dia nggak mau misah posisinya. Jadi kan data kalian tuh ibaratnya satu ya. Ketika di satu tuh pengen dipisah. Nah, si dipisah itunya tuh ada yang berhasil, ada yang enggak. Jadi nggak gampang istilahnya tuh sebenarnya. Makanya Mas kayak tadi kan nyoba udah dipisahin kan, udah dipisahin. Nah, ini tuh dipisahin sebenarnya. Oh kan? Makanya nggak bisa langsung kayak gitu. Makanya pokoknya gini deh. eh sama sama Mas gini dah. Ntar sama Mas diajarin lagi untuk Mas coba lagi pakai yang data yang Mas. Untuk misalnya yang tadi kamu bilang apa? Misalnya pengen Purwokerto Utara atau Purwokerto Timur. Kalau enggak ntar sama Mas dikasih data biar kalian mudah ya. Sama Mas dikasih data udah dipecah semua SHP-nya per kecamatan. Jadi kalian biar mempermudah. Jadi ntar kalian ketika dikasih tugas, tolong, oh kita survei kemarin Purwokerto Utara. Ya udah kalian ambilnya SHP Purwokerto Utara aja. Sama seperti dikasihnya kayak gitu. Cuman kalau posisinya kayak gini kan udah nyatu, harus dipisah dulu. Karena gini loh, ketika kalian ntar jadi gabungan ini dipisah, itu harus di-save dulu, masukin lagi di-save satu-satu, nggak bisa sekaligus. Makanya kan pusing, makanya kayak gini loh. Project kalian, nah ini nih contohnya. Kalau kalian, oh udah kelar lah, misalnya kan ini udah dipecah ya, ini udah dipecah per desa. Nah kan desa ini Arcawan Nangun, misalnya ini desa Tukuwalu. Nah ini tuh kalau kalian langsung dikeluarin, masuk lagi, dia nggak mau ngebuka yang ini, desa apa yang ini. Karena ada tanda ini harus di save dulu. Ini project harus di save dulu. Nggak sembarangan, makanya jadi kalian mau gabungin save. Kalau nggak pengen udah digabungin semua, pengen ditimpa nih dari banyaknya kalian bikin project pengen disatuin. Ada itu tuh. Jadi Mas ntar mungkin ngasih data mungkin Kabupaten Banyumas, terus per kecamatan sama Mas dikasih. Jadi ntar kalian per kecamatan udah punya sendiri. Jadi udah dipisahin. Cuman ya mungkin kalian ntar apa ya? Mas pengen taunya kemana aja sih? Makanya Mas pengen nanya tuh tugas sebenarnya apa gitu. Nah, kalau bisa kalian ya jujur aja. Pas saya emang belum bisa, maksudnya gitu kan. Udah. Mumet ya. Ya udahlah, pokoknya gini lah. Ntar mungkin dasarnya itu dulu sama Mas dikasih. Terus ntar untuk pecahan mungkin kalau desa banyak ya. Kebanyakan kalau desa paling per kecamatan. Per kecamatan aja sama Mas dikasih SHP-nya. Jadi ntar kalian per kecamatan sama Mas dikasih. Jadi ketika kalian kecamatan ini kalian olah sendiri. Terus sama Mas dikasih tahu butuhnya kalian apa. Terus ntar ada juga kan ketika Mas udah dikasih per kecamatan, misal ya per kecamatan. Nah, misalnya di sini, misalnya di sini kan. Nah, yang ini tuh sawah. Kalian tuh pengen, Mas pengen dipotong dong ini segini bisa nggak dipotong. Jadi ngambilnya cuma itu doang. Kayak gitu. Mumet sih sebenarnya kalau sekaligus ya. Pokoknya kalian ntar belajar aja. Nah, untuk jalan kan ntar juga jalan kayak gini.
Ketika kalian ntar pengen dikeluarin kategori, beda semua. Ini jalannya udah beda. Jalan setapak, jalan nasional segala macam udah beda. Apa? Enggak. Kalau jalan itu merah, tapi dibedainnya dari ketebalannya. Sungai biru, enggak. Sungai enggak ada warna hijau. Itu sungai tercemar itu. Itu kalau sungai ya biru, tapi dibedainnya dari ketebalan sama warnanya. Jalan juga sama, kayak gitu. Enggak ada kata ibaratnya. Kalau sih misal untuk desa, itu emang tergantung kalian. Misal warnanya apa, itu bisa kalau itu. Tapi kalau misalnya sungai, sawah, kebunan, warna apa, misalnya pepohonan, itu beda. Itu ada ketentuannya di peta. Kayak gitu. Nah, mungkin pokoknya kalian coba-coba aja dulu. Jadi biar nggak terlalu kaget lah. Karena kalau misalnya sama Mas dikasih tahu ya emang banyak banget. Mumet sih sebenarnya. Ya ntar paling ingetin aja ya Nil. Kalau hapus Mas, jadi takut lupa. Karena Mas juga kan banyak kegiatan. Karena Mas juga kan megang proyek yang ini. Mas, momen kan ikut yang MBKM pertanahan. Itu lebih ribet. Mas harus ngedrone dulu, udah ngedrone, ntar hasil foto di render masukin ke peta. Makanya, aduh, mumet kayak gitu kan, karena itu lebih lama. Karena ntar belum kalau misalnya yang MBKM yang ini, emang bagus proyeknya. Buat kalian ntar kerja lebih bagus. Kalian paham. Jadi kalian bisa tahu koordinat yang kalian dapat dari ibaratnya apa Google Map ketika kalian terjun ke lapangan sama enggak. Tanah kalian ibaratnya tanah kepemilikan itu eh, bakalan diambil sama orang atau enggak sih gimana sih tapi kalian harus terjun ke lapangan pakai GPS ada GPS-nya terjun cocokin lagi di sini kayak gitu banyak sebenarnya tapi manfaatnya ingat kalau kalian udah menguasai ini kalian kerja dimanapun kalian dibutuhkan kalian kerja dimanapun kalau kalian punya basic QGIS kalian kerja dimanapun dibutuhkan karena apa kalau kalian pasti mungkin banyak yang teman kalian kayak salah jurusan, salah masukkan. Karena kalian tuh belum menemukan seperti halnya Mas dulu. Mas kan bingung perencanaan sumber daya lahan. Masa ya harus merencanakan sumber daya lahan dulu sih, ya kan? Tapi sekarang kalian ambil aja, karena kan secara garis besarnya kayak apa? Bukan garis besar. Ini kan perencanaan sumber daya lahan. Pasti tentang lahan, tentang lahan. Tapi Mas tanya, kalau kalian ngambilnya tentang perencanaan banyak nggak sih? Kayak perencanaan pengembangan wilayah, perencanaan pengembangan jalan kalau kalian bisa dimanfaatin di situ. Tapi syaratnya kalian pengen masuk di perencanaan, belum tinggi sini. Sekarang kalian pengen kerja di desa, masuk perencanaan, kan bisa perencanaan pengembangan desa, wilayah desa. Kalian bisa bikin, emang desa punya peta sebaran administrasi dari mana sih? Itu sebenarnya kalau dasar banget ya. Kalau secara detail kalian bisa masukin, bisa lebih ke kayak kemarin Mas perkara di dinas pendidikan, Mas lihat petanya sebaran salah, sama Mas dikasih, ternyata mereka nggak tahu, malah ibaratnya oh lebih bagus ya lebih canggih tapi nah itu makanya harus menguasai barulah Mas kan wah, wah asik ya terus datanya kan kayak kalian misalnya pengen eh, banyak loh manfaat di sini kayak kalian pengen ukur jarak dari sini ke Aston gak usah pakai GPS sana gak usah ngetikin dari sini ke sini udah kelihatan jaraknya berapa kilo. Terus pengen misalnya sekolah kayak kemarin Mas sekolah kan Mas pada sebaran sekolah ya. Misalnya sekolah satu Purwokerto nih. Kan kalau misalnya negeri kan dia masuk bisa jalur jarak sama jalur apa gitu kan. Misalnya jalur ya. Nah, jalur jarak itu kan misalnya 2 kilometer dari sekolah itu. Kalau misalnya tuh rumah kalian tuh ternyata tuh padahal dekat, tapi kok nggak masuk. Bisa dilihat dari sini. Masuk nggak sih rumah kita?
Justru ada caranya. Makanya banyak kayak gitu. Makanya kalian lagi semester 3 ya akhirin aja. Sama mas tadi kasih aja pecahan sampingan dari perbedaan kalian. Cuman ntar kalau misalnya kalian udah PKL, butuhnya bukan pecahan. Tapi emang satuan semua. Kayak gitu kan. Terus sama. Ya.